This ain't build a bitch. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, this ain't build a bitch. I'm filled with flaws and attitudes. So if you need perfect, I'm not built for you. Halo semuanya, di sini aku jelasin pengertian pentingnya jejaring ekonomi. Membangun jejaring ekonomi bagi manusia modern ini seperti saat ini sangatlah penting nilainya. Tetapi, tanpa jaringan ekonomi, sejumlah hal akan kesulitan kita lakukan, khususnya dalam pemasaran. Jejaring ini menjadi vital bagi kita secara personal maupun kolektif karena kompleksitas persoalan kehidupan kini memaksa kita selalu berhubungan dengan pihak lain. Sukses membangun jejaring ekonomi tak bisa diukur dengan sejumlah transaksi jangka pendek. Suksesnya jejaring yang terawat justru ada pada bagian kualitas hubungan kita secara organisasi dengan mitra-mitra kita dalam berwirausaha. Membangun jejaring ekonomi tidak cukup dengan satu atau dua pihak saja. Kita membutuhkan puluhan, ratusan, kalau perlu ribuan jejaring ekonomi untuk bisa membantu kita dalam mencapai sebuah tujuan dalam suatu produk tertentu. Selanjutnya adalah aspek pengembangan jejaring ekonomi. Aspek pengembang jejaring ekonomi dibagi beberapa hal loh. Pertama, mulailah dengan membangun kepercayaan. Membangun jejaring ekonomi pada dasarnya membangun kepercayaan antara setiap perusahaan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuan dalam membangun jejaring ekonomi amatlah sangat penting. Sebelum memulainya ada baiknya kita yakin, membuat dan menetapkan sebuah tujuan produk kita. Dan tujuan ini bernilai strategis karena dengan tujuan produk yang jelas, kita mengetahui apa yang ingin kita raih. Oke, untuk selanjutnya adalah seleksi kontak yang kita miliki. Dalam kaitan membangun jejaring, kita tidak bisa tidak bersentuhan dengan kontak kita kan? Baik yang berstatus teman-teman, kolega kerja, anggota keluarga, dan berbagai kontak lainnya. Tapi, bila ingin memperluas jaringan yang kita miliki, maka kita harus pula memulai pembicaraan dengan orang-orang yang kita belum kenal. Ketika kita berkomunikasi dengan orang asing dan membuat hubungan, kita telah menyelesaikan satu langkah kunci dalam membangun jejaring ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan dan manfaat pengembangan jejaring. Yang pertama ada hambatan pengembangan ekonomi kreatif. Hambatan yang pertama adalah bahan baku. Faktor penyediaan bahan baku yang masih sulit untuk diperoleh pelaku usaha, ini menjadikan kendala pertama yang harus dihadapi. Penyediaan bahan baku ini sering kali terkendala dari perizinan pemerintah daerah yang kerap berubah-ubah sehingga sangat sulit mendapatkan kepastian. Hambatan selanjutnya ada teknologi. Dengan adanya pandemi corona atau COVID-19 ini, pemasaran secara konvensional sangat dibatasi, sehingga diperlukan jembatan pemasaran secara digital seperti marketplace. Sarana marketplace-nya memang sudah ada dan banyak, hanya tinggal menyebarkan dan pengenalan kepada pelaku usaha yang di pelosok yang masih perlu menjadi perhatian. Selanjutnya ada permodalan. Persaingan pelaku usaha ekonomi kreatif pun terutama yang baru merintis maupun yang berskala kecil apalagi berada di pelosok, sangat sulit mendapatkan akses permodalan, sehingga sangat sulit mengembangkan usahanya agar bisa lebih efektif dan efisien. Pelaku usaha yang baru merintis atau berskala kecil kerap kali tergerus dengan unit usaha yang lebih besar dan lebih lama. Hal ini dikarenakan jalur distribusinya sudah lancar dan juga dengan modal yang cukup tentunya bisa memproduksi lebih banyak dan memangkas biaya usaha. Hambatan selanjutnya ada hak cipta. Sulitnya mengurus dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hak cipta membuat sering kali hasil produksi UMKM atau unit usaha berskala kecil dengan mudahnya ditiru dan dicuri ide kreatifnya oleh perusahaan besar yang kemudian langsung mematenkan produk hasil contekan itu. Untuk hambatan yang terakhir ada ruang publik. Pelaku usaha memerlukan adanya ruang publik untuk mempromosikan atau memajang hasil karyanya
dengan tanpa modal yang besar atau bahkan gratis. Selanjutnya ada manfaat pengembangan ekonomi kreatif. Manfaat yang pertama, membuka lapangan kerja. Semakin banyak inovatif dan kreativitas yang dilakukan dalam bisnis, maka tidak luput pastinya akan terus menciptakan produk-produk baru yang akan dijual. Sehingga jika semakin banyaknya produk yang akan dijual dan dipromosikan, maka semakin banyak juga tenaga ahli yang kita butuhkan. Selanjutnya, inovasi baru berkembang cepat. Dengan munculnya ide-ide yang baru, pastinya akan membuat masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan karena tidak adanya batasan untuk berinovasi. Manfaat selanjutnya, kita semakin kreatif. Seiring perkembangan zaman dan dengan adanya perkembangan ekonomi, kita dituntut untuk lebih kreatif yang dapat menghasilkan ide-ide baru yang berbeda dan unik dari yang lainnya. Dengan hal ini, pastinya dapat lebih mudah bersaing di dunia bisnis dengan produk yang kita punya. Selanjutnya, kualitas produk semakin bagus. Manfaat ekonomi kreatif lainnya adalah kualitas produk semakin bagus. Dengan adanya manfaat ekonomi kreatif ini, karena persaingan produk di pasaran yang sama banyak menciptakan inovasi baru. Manfaat selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu manfaat ekonomi kreatif karena dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan bisnis dari berbagai sektor. Manusia melakukan kegiatan ekonomi kreatif untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Dengan hal ini, banyak bermunculan bisnis atau usaha baru yang karena semua mata rantai yang dipenuhi dengan baik, otomatis kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Selanjutnya, persaingan yang kompetitif. Seiring berkembangan ekonomi yang terus meningkat, maka tidak heran pastinya akan bertambahnya pengusaha baru yang memulai usahanya di dunia ekonomi. Para pengusaha saling berlomba menciptakan usaha supaya dapat menjadi pengusaha sukses, sehingga pesaing atau kompetitor semakin meningkat. Dengan kata lain, persaingan bisnis atau usaha menjadi kompetitif alami. Selanjutnya, menekan angka pengangguran. Manfaat ekonomi kreatif yang selanjutnya adalah dapat menekan angka pengangguran. Dapat dikatakan demikian karena semakin kreatifnya sebuah industri dari berbagai sektor, pastinya perusahaan akan membutuhkan sumber daya manusia. Jadi, karena adanya manfaat ekonomi kreatif ini, dapat menekan angka pengangguran. Manfaat selanjutnya, pasar yang semakin luas. Lalu, manfaat ekonomi kreatif lainnya, pasar yang semakin luas. Pasar yang semakin luas di sini dapat diartikan dengan adanya ekonomi kreatif ini dapat berkesempatan membuka pasar yang lebih luas. Karena semakin banyak ide-ide yang kreatif, semakin meningkat juga pasarnya. Manfaat selanjutnya memberikan dampak sosial yang positif. Dengan adanya ekonomi kreatif, dapat memberikan dampak sosial yang positif karena dengan adanya ide-ide inovatif dan kreatif ini membuat manusia saling tolong-menolong dan sharing bagaimana cara melaksanakan ide tersebut. Untuk manfaat yang terakhir, membangun citra dan identitas bangsa. Manfaat ekonomi kreatif yang terakhir ini adalah dengan adanya ekonomi kreatif, dapat membangun citra dan identitas bangsa. Karena semakin kreatif dan inovatif, masyarakat suatu bangsa, maka semakin baiklah citra dan identitas suatu bangsa tersebut. Saya akan melanjutkan materi mengenai strategi pengembangan jejaring ekonomi. Membangun jaringan bisnis berawal dari komunikasi dan hal ini memerlukan strategi yang baik sehingga terbentuk jaringan yang mendatangkan manfaat luas. Dalam rangka membangun jaringan tersebut, berikut merupakan strategi dalam mengembangkan rantai nilai tambah keadilan, yaitu yang pertama, persiapkan diri. Terbentuknya jaringan selalu berawal dari komunikasi yang nyaman dan hal ini sangat dipengaruhi oleh karakter. Yang kedua ada karakter rendah hati, di mana capaian bukanlah alat kesombongan diri, tetapi justru sebagai media untuk membangun kerendahan hati.
Yang ketiga adalah karakter pembelajar. Seorang pembelajar memiliki sikap terbuka dalam menerima hal-hal baru dari siapapun. Kemauan bertanya bukan saja tentang ketulusan mau belajar, tetapi juga wujud menghargai karya dan capaian orang lain. Yang keempat adalah penjiwaan. Penjiwaan dari lahir kejujuran dan ketulusan. Komunikasi yang dilandasi kejujuran dan ketulusan akan melahirkan penjiwaan setiap yang dikatakan dan juga dilakukan. Yang kelima adalah positioning yang tepat atau posisi yang tepat. Berdasarkan pengalaman lapangan, banyak yang gagal membangun jaringan karena melakukan kesalahan awal dalam memposisikan diri. Keenam, ada persiapan karya. Sebagai pelaku usaha, wujud karya adalah identitas diri. Sebab karya merupakan simbol kegigihan berjuang dan ketekunan berproses. Yang ketujuh ada orientasi jaringan, umum dan khusus. Dalam rangka menumbuh kembangkan jaringan, orientasi yang dibangun tidak selalu harus berhubungan langsung dengan bisnis yang sedang dijalankan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.